tangan kami. Biar Engkau lahir dan kami semakin dewasa. Sehingga ketika kami pulih, Tuhan pun pasti menyertai kami. Beracaralah pada sore malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau mau buat kami semuanya pada malam hari ini. Sehingga ketika kami melalui dan melewati tahun ini, kami adalah orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dan kami buka hati kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, shalom. Mungkin kalian di sini. Yandi di situ ya, mau pelepasan dulu? Ya. Ya. Pelayan-pelayan di depan semuanya, jangan ada yang di belakang. Biar cepat nanti, supaya kita cepat pulang. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, nuansa Natal hari ini di mana bertemakan adalah kesukaan besar. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema, Bapak Ibu seulang sekali lagi, yaitu kesukaan besar. Kesukaan besar. Oleh karena itu saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam kitab Lukas Bapak Ibu Saudaraku pasal yang kedua. Kitab Lukas pasal yang kedua, kalau tema nasional atau tema PGI Bapak Ibu dalam kitab Matius pasal 2. Jadi waktu saya menghadiri sebuah Natal Bapak Ibu Saudaraku, dan ketika saya dikasih tema saya kaget kok sama ayatnya, saya pikir ternyata bedanya hanya Lukas Bapak Ibu Saudaraku dengan Matius. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat 11 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Alkitab mencatat demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudaraku, ada kalimat yang sangat menarik yang saya soroti dalam kitab Lukas ini, dalam kelahiran Tuhan Yesus yang berkata kesukaan besar. Saya tertarik dengan kata kesukaan besar, Bapak Ibu Saudaraku. Di mana malaikat ini berbicara kepada para gembala-gembala pada saat itu. Mereka ini juga Bapak Ibu sedang menantikan nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi pada saat itu pula, yang sekian tahun atau bahkan ribuan tahun Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika para malaikat berkata, hei kamu gembala, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, apa yang dinubuatkan para nabi, hari ini tergenapi dan ini menjadi kesukaan besar. Saudaraku, tidak ada penebus pada saat itu. Tidak ada penyelamat pada saat itu. Orang sesuka-sukanya melakukan apapun. Karena mereka hidup, Bapak Ibu, telah keluar dari jalurnya Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka melakukan persinahan, mereka melakukan penyembahan-penyembahan kepada batu, karena mereka telah kehilangan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan saya pernah mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, penantian Kristus, yang dimana Anda lihat dalam kitab Matius, yang ada satu lembar ini Bapak Ibu Saudaraku. Satu lembar dalam pembatas antara perjanjian baru, perjanjian lama kepada perjanjian baru. Satu lembar ini mungkin Anda anggap adalah sebagai pembatas Alkitab. Tetapi dalam bahasa teologi dikatakan ini adalah masa antara. Antara perjanjian lama kepada perjanjian baru.
Dan satu lembar ini Bapak Ibu Saudaraku bukan 1 tahun. Ternyata ini memakan waktu lebih kurang 400 tahun. Nih, satu lembar yang ada dalam Alkitab Anda ini lebih kurang 400 tahun. Allah tidak menggubris umatnya. Allah tidak mau mendengarkan umatnya. Dan umatnya Bapak Ibu Saudaraku berteriak memanggil Allah. Tetapi Allah tidak mau mendengarkan mereka. Karena kejahatan, karena dosa yang mengikat umatnya pada saat itu. Dinasehati tidak mau dengar. Ditegur Bapak Ibu berjalan dengan maunya sendiri. Maka pada saat itu mereka kehilangan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada lagi penebus, tidak lagi tumpuan, tidak lagi harapan. Maka Bapak Ibu dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab tadi katakan bahwa malaikat berkata, aku sedang memberitakan kesukaan besar. Saudaraku, orang-orang ini telah kehilangan jati diri dalam hidupnya. Mereka berjalan sesukanya. Tetapi ketika malaikat berkata, aku sedang memberitakan kesukaan besar bagimu. Apa itu penyelamat itu telah lahir hari ini. Maka ketika mereka mendengar itu, menjadi satu kegirangan yang sangat luar biasa. Seandainya saya berkata begini kepada mungkin satu orang, saya ambillah sebut namanya, yang mungkin tidak punya sepeda motor. Saya katakan begini kepada seorang mahasiswa yang tidak punya sepeda motor. Hari ini akan saya belikan kamu sepeda motor baru. Bagaimana responnya? Bagaimana responnya? Senang luar biasa. Tapi kalau dia sudah punya sepeda motor Bapak Ibu Saudaraku, bahkan yang lebih bagus, bagaimana responnya? Biasa. Betul apa betul? Mereka ini kehilangan penyelamat. Mereka ini harus binasa. Tetapi ketika mendengar sebuah berita bahwa yang dinubuatkan itu telah lahir hari ini, itu menjadi kesukaan besar bagi mereka. Apalagi itu baru sepeda motor. Kalau seorang pengusaha di sini Bapak Ibu Saudaraku, ini Pak Leo kan belum punya mobil. Ada tiba-tiba pengusaha di sini, dia berkata begini, Pak Leo, hari ini saya akan belikan mobil kepada Pak Leo. Gimana Pak? Bukan lagi Pak Leo Bapak Ibu, di rumah mungkin yes! Karena sekian tahun dia doakan, belum kunjung tiba. Berpuluh tahun melayani, belum kunjung tiba. Tapi ketika Tuhan nyatakan itu, kegirangannya luar biasa. Itu baru harta. Ini tentang hidup Anda kelak ke depan. Ini tentang bagaimana kita ketika menutup mata, bagaimana akhir hidup kita. Saudaraku yang kekasih, mau katakan, jangan kau puas dengan apa yang kau punya hari ini. Justru apa yang kau punya ketika itu menjerat hidupmu, membuat engkau jauh dari Tuhan. Membuat hidupmu sebenarnya bukan lagi kesukaan besar, tapi kehancuran yang besar. Saudaraku, kelahiran Yesus ternyata ada satu hal atau satu kebenaran yang mengatakan kelahirannya itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi kelahirannya Bapak Ibu Saudaraku adalah untuk dosa Anda dan saya. Dalam Matius 1 ayat 1 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Natal Bapak Ibu Saudaraku bukan sekedar perayaan. Tapi Natal saudaraku adalah berbicara tentang
Natal itu bukan sekedar sebuah perayaan, tetapi Natal adalah sebuah pembaharuan atau perubahan hidup yang mengarah kepada Kristus. Jadi kalau kita merayakan Natal, tidak ada pembaharuan, tidak ada perubahan hidup mengarah kepada Kristus. Maaf, maka saya katakan Natal bukan menjadi kesukaan besar, melainkan Natal menjadi kesukaran besar. Saya ulang sekali lagi, kalau Natal yang kita pelajari dalam alam Alkitab adalah berbicara dosa, yang mana Tuhan rindu dalam setiap kita merayakan kelahirannya, ada sebuah pembaharuan, ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita, yang dimana perubahan-perubahan itu mengarah kepada Kristus, maka itu akan menjadi kesukaan besar kepada kita dan kepada Kristus. Tetapi apabila setiap tahun engkau merayakan Natal, tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi atas hidupmu, tidak ada pembaharuan hidup mengarah kepada Kristus, maka kelahirannya bukan menjadi kesukaan besar, tetapi menjadi kesukaran yang besar. Jadi kesukaan besar, antara kesukaran besar, kalimatnya sepertinya hampir sama. Tetapi ada di sana kesukaran. Ini menjadi catatan buat kita. Syukur kalau Anda dan saya dikasih kesempatan hidup yang tujuannya memperbaiki diri. Tetapi jika kesempatan itu tidak digunakan, maka kita akan menikmati kesukaran yang lebih besar. Atau belum tentu Anda diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena sudah terlalu banyak kesempatan diberikan kepadamu dan kepadaku, tetapi karena egomu, tapi karena kesombonganmu, tapi karena kesenangan dagingmu, kita lupa bahwa ternyata kesempatan yang ada adalah kesempatan yang terakhir. Maka Natal bukan lagi kesukaran besar, kesukaan besar, melainkan kesukaran besar. Kalau Anda tidak mengalami pembaharuan, Bapak Ibu, Natal bukan kesukaan. Kau mau 10 kali Natal di gereja manapun, Bapak Ibu, tidak ada pembaharuan. Natal bukan kesukaan besar, tapi Natal akan menjadi kesukaran besar dalam hidupmu. Lagu yang berkata begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau orang yang mengalami pembaharuan, kalau orang yang mengalami sebuah perubahan mengarah kepada Kristus, maka ketika dia menutup mata, itu menjadi kesukaan besar. Tetapi ketika engkau merayakan Natal, tahun demi tahun tidak ada pembaharuan. Sakit hati terus tetap sakit hati. Untung kau masih hidup. Kadang-kadang saya kasihan ngelihat orang yang gampang sakit hati. Dia tidak sadar bahwa dirinya telah dirasuki oleh si iblis. Sehingga kebencian mengikat dirinya. Kau harus lawan itu. Supaya tahun ini engkau mengalami pembaharuan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika Anda merujuk kepada kitab Matius pasal 2 ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11. Maka kita mencatat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini Bapak Ibu Saudaraku, sejak mereka mendengar atau membaca sebuah nubuatan, maka ketika tergenapi, mereka mencari di mana Yesus itu lahir. Maka sebuah tanda bintang itu mereka ikutin dan mereka bertemu di Bethlehem. Maka di sana mereka bertemu dengan Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus yang masih bayi itu, mereka menyembahnya, mereka bersujud menyembahnya. Tetapi tidak hanya sujud menyembah, maka Alkitab mencatat mereka mempersembahkan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kelahiran Yesus itu, setiap orang yang mengalami kesukaan besar, dia membawa kado yang terbaik kepada juru selamat yang pernah lahir ke muka bumi ini. Kalau tentang materi Bapak Ibu, emas, kemenyan, dan mur, kalau itu menjadi sebuah standarnya, maka orang-orang kayalah yang akan berkenan untuk merayakan Natal. Saudaraku, Tuhan tidak kebutuh uangmu. Hanya gereja ini yang butuh uangmu. Tuhan tidak butuh uangmu, pendeta butuh uangmu. Betul tidak Pak Gembala? Betul tidak Pak Gembala? Tuhan tidak butuh uangmu, makanya kau jangan sombong. Gembala, gereja pelayanan butuh uang. Maka di sini Bapak Ibu, Natal itu adalah saya katakan tadi pembaharuan, perubahan mengarah kepada Kristus. Kalau engkau hanya sekedar Natal membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, saudaraku, zamannya sudah berubah. Tuhan mau minta Bapak Ibu apa? Persembahanmu yang paling berkenan adalah Bapak Ibu Saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya setiap tahun Bapak Ibu Saudaraku, kita rayakan Natal ini sebenarnya adalah kesukaan besar terjadi atas kita. Tahun demi tahun, usia semakin bertambah, kedewasaan pun dalam Tuhan semakin bertambah. Jangan usiamu bertambah, tapi sifatmu masih kanak-kanak, kepingin diperhatikan terus. Sudah jenggotan kepingin diperhatikan. Sudah ubanan, saudaraku kasih, kepingin diperhatikan. Masih suka dielus-elus. Kalau Anda sudah jemaat paling tidak di atas 1 tahun Bapak Ibu, 2 tahun, 3 tahun, harusnya Anda sudah mendewasakan orang lain. Apa yang kau persembahkan pada saat Natal? Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku, yang kita bawa dalam kado Natal adalah, dulu engkau pemabuk, sekarang tidak lagi. Dulu engkau hidup suka berbohong, tidak jujur, sekarang tidak lagi. Dulu engkau pelit luar biasa, sekarang tidak lagi. Dulu kau gampang tersinggung, sakit hati. Sekarang harusnya tidak lagi. Dulu kau suka ngomongin orang, harusnya sekarang tidak lagi. Dulu dikit-dikit kecewa, sekarang tidak lagi. Dikit-dikit kecewa, kok kecewa dikit-dikit? Katakan sebagai kamu jangan lagi begitu. Dulu suka pornografi, sekarang tidak lagi. Dulu hidup dalam perzinahan, sekarang tidak lagi. Dulu ngerokok, sekarang tidak lagi.
Dulu malas berdoa, sekarang tidak lagi. Dulu malas ibadah, sekarang tidak lagi. Dulu malas baca Alkitab, sekarang tidak lagi. Dulu tidak mau pelayanan dan mundur dari pelayanan, sekarang tidak lagi. Karena dia tahu hidupnya, kesempatannya belum tentu ada untuk besok. Saudaraku, kado yang terindah dalam dirimu bukanlah materimu. Tapi kado yang terindah adalah perubahan karakter dalam hidupmu. Yang dulu Anda bobrok, tinggalkan semuanya. Kalau tidak ada perubahan ini, kesukaan besar tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Tetapi yang ada adalah kesukaran besar. Jangan kau tantang Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau lawan Tuhan dalam hidupmu. Yang adalah pesakitan bukan Tuhan, tapi dirimu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengalami sebuah pembaharuan dalam nuansa Natal. Jangan lagi tahun demi tahun sikap hidupmu seperti itu. Tapi justru tahun demi tahun ditemukan kedewasaan dalam hidupmu. Usiamu bertambah 30, punya istri 1 dan 2 anak. Terus Bapak Ibu Saudaraku bertambah usia, masuk 31 tahun, masuk 32 tahun, masuk kepada 50 tahun. Sehingga Anda mendorong seorang pemimpin gembala untuk mengerjakan pekerjaan besar. Tapi kenyataan yang diurus, yang itu terus. Sakit hati, kecewa, sakit hati, kecewa, sakit hati, kecewa. Come on, bangkit. Jangan lihat orang lain, tapi lihat dirimu sendiri. Jangan lihat kekurangan orang lain, tapi lihat kekuranganmu. Bangkitkan kembali semangatmu. Untuk usiamu bertambah, Tuhan temukan kedewasaan dalam dirimu. Supaya ketika engkau menutup mata, itu menjadi kesukaan besar, bukan kesukaran besar. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini